anaknya tidak mampu lagi sekolah, dikeluarkan dari sekolah yang semula bayar, ditawari sekolah Kristen, pemberontakan, misionaris. Nah, ini perlu kita pikirkan matang-matang gitu loh. Karena jangan dikira bahwa saya tidak beli produk Prancis selesai, tidak masalah. Banyak saudara kita bukan tidak seperti itu prakteknya. Kalau saya tidak kerja di sini, anak istri saya makan apa dong? Betul. Berwirausaha saya tidak bisa. Perusahaan yang lain tidak mau menerima. Anda juga tidak mau menerima saya sebagai karyawan. Iya. Terus saya harus makan apa? Anak saya makan apa? Karena dalam dalam data sosial ya, bisa jadi orang itu bengis, bisa jadi orang itu penjahat nomor 1. Tapi kalau sudah urusan anak dan istri, leleh dia. Leleh. Ketika anaknya nangis kurang susu saja, anaknya nangis karena kelaparan, bisa jadi penjahat itu menangis. Menangis dia tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Bahkan banyak penjahat itu mencuri, membunuh untuk apa? Untuk mencukupi anak istrinya. Sehingga ketika anak istrinya itu justru tertekan, jatuh dalam korban PHK dan seterusnya, bisa jadi orang kalap melakukan macam-macam. Jadi bukannya kita membenteng umat Islam, justru yang terjadi sebaliknya. Banyak dari umat Islam yang sekarang menjadi ladang suburnya kristenisasi karena di PHK, tidak lagi punya pekerjaan seperti itu. Ini feedback yang harus kita pertimbangkan matang-matang gitu. Harus kita berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan segala macam hal dengan matang gitu, Ustaz ya. Berbeda dengan sikap Tsumamah bin Utsal radhiyallahu anhu ketika dia mengembargo, dia produsen. Gandum itu kalau Anda beli, ya sudah saya makan sendiri, tidak akan kelaparan saya. Dan masih banyak market yang bisa mereka manfaatkan, bukan hanya Quraisy. Pedagang-pedagang mereka juga sudah banyak yang bisa mensuplai atau mengirimkan barang itu ke daerah-daerah lain ya. Tapi Quraisy kehabisan opsi karena produsen terbesar gandum adalah dari Yaman. Gitu. Begitu juga ketika Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali yang dia masuk Islam, ketika masuk Islam di Mekah dipukuli sama orang Quraisy. Tapi kabilah Hudzail itu tinggal di daerah yang merupakan jalur perdagangannya Quraisy ke negeri Syam. Seperti itu. Sehingga ketika Abdullah bin Mas'ud dipukuli, salah satu dari mereka berteriak, ingat ini dari kabilah Hudzail. Perdagangan kalian tuh, ini jalur perdagangan kalian. Kalau sampai terbunuh, kalian mau dagang lewat mana gitu? Quraisy pun akhirnya berhenti, dilepaslah Abdullah bin Mas'ud, tidak jadi disiksa, tidak jadi dipukuli terus. Nah ini kan artinya bergaining kita harus petakan dulu. Mampukah kita melakukan tindakan seperti ini? Karena mereka pun juga akan mempertimbangkan bargaining positionnya. Gitu. Betul. Siap. Baik Ustaz, kita ada beberapa pertanyaan yang pemerhati Prosalina sempat sampaikan melalui nomor WhatsApp Prosalina di 0873 kali 100.000. Jadi sekali lagi untuk Anda pemerhati Prosalina yang ingin menanyakan mengenai segala macam hal tentang syariah, muamalah dan lain sebagainya, bisa mengirimkan format teks atau video melalui WhatsApp kita di 0873 kali 100.000. Dan sebelum kita membacakan beberapa pertanyaan, pemerhati Prosalina, Dialog Pakar Islam didukung oleh Grand Amani. Ada di Srikoyo dan ada juga di Kaliurang. Anda bisa pilih sesuai dengan keinginan Anda, lokasinya di mana. Di Srikoyo tersedia 33 unit kafling. Untuk di Kaliurang ada 23 unit kafling. Terbatas, jadi segera hubungi Kiki di 081 130 1016. Dan Amani, Muslim Ideal Living, investasi berkah menguntungkan. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Salah satunya adalah memilih pemimpin di negara yang minoritas Muslim. Apakah wajib memilih, Ustaz? Ya, Mas Sofan, memang saudara-saudara kita banyak ya di Perancis sendiri, di Eropa, Amerika yang mungkin baru saja, dan lain sebagainya, di Afrika pun demikian ya. Nah, hidup sebagai minoritas itu pasti dinamakannya berbeda dengan hidup sebagai mayoritas. Artinya kebijakan lah, pemimpin lah, budaya, tradisi itu tentu sangat berbeda ya, akan sangat diwarnai oleh
mayoritas. Kelompok mayoritas pasti akan memiliki power untuk mengendalikan semuanya. Betul. Nah, sebagaimana halnya ketika Nabi mengutus para sahabat untuk hijrah ke Ethiopia, mereka di Ethiopia minoritas statusnya, bukan minoritas. Tetapi kenapa Nabi memilih Ethiopia sebagai tempat pelarian para sahabat agar aman? Karena di Ethiopia ada pemimpin yang la yudlamu indahu ahad, kata Nabi. Pemimpin yang selalu menegakkan keadilan sehingga tidak ada orang yang dizalimi di sana. Iya. Nah, kalau di negara kafir ada calon pemimpin yang dia baik, walaupun dia tidak Islam. Iya. Dia menegakkan aturan apa adanya, bukan pilih kasih. Iya. Dia juga menegakkan keadilan sebagaimana sewajarnya yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Maka memilih pemimpin atau calon pemimpin yang seperti itu untuk menghindari pemimpin yang justru ketika menjadi pemimpin sengaja menciptakan undang-undang, membuat kebijakan yang mendiskreditkan Islam, bahkan mendiskriminasikan Islam, menggunakan Islam. Maka itu satu tindakan yang harus kita lakukan. Karena sebagaimana ketika kita terancam mau terjatuh ke dalam jurang, kita harus berpegangan ke pohon agar tidak jatuh. Kalau sebenarnya sudah biar jatuh saja, dosa kita. Karena Allah menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan engkau ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Betul. Kita harus berusaha menyelamatkan diri. Sebagaimana halnya ketika kita menyelamatkan ideologi. Iya. Ketika negara tersebut walaupun negara kafir, tapi akhirnya terpilih pemimpin yang seperti Najasyi. Betul. Dia tidak membiarkan adanya tindak kesewenang-wenangan, diskriminasi, ras, suku, dan golongan misalnya. Maka itu harus kita lakukan kalau memang kita mampu dan memang faktanya seperti itu. Iya. Tetapi ketika pilihan itu 11-12, tidak ada bedanya, mau dia atau ini sama saja, tidak ada berubah. Ya tetap akan membenci, akan mendiskreditkan. Tidak ada keuntungan, tidak ada positifnya. Ya sudah, buat apa kita ikut memilih? Tapi kalau atau sebaliknya, siapapun yang memimpin akan menegakkan aturan dengan benar. Iya. Akan memberikan perlindungan kepada semua warganya. Betul. Sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada diskriminasi, tidak ada kriminalisasi. Ya, nggak usah ikut. Buat apa ikut? Toh hasilnya sama. Ya, sama. Kalaupun kita di negara sendiri, di negara Islam, kita juga harus mempertimbangkan maslahat mafsadah tadi. Kalau calon pemimpin itu potensi membawa banyak manfaat. Betul. Mencegah terjadinya banyak kerusakan, prostitusi dilarang, peredaran minuman keras dilarang, terus kemudian supremasi hukum ditegakkan, maka ya sewajarnya umat Islam memilih calon pemimpin yang semacam itu. Tapi ketika Anda milih tidak milih, hasilnya sama, ya buat apa milih? Karena Islam melarang kita dari melakukan hal yang sia-sia. Betul. Tidak ada manfaatnya. Lahun, walaib itu tidak ada artinya, buat apa dilakukan? Buang-buang energi, buang waktu, bahkan ketika kita terlibat bisa jadi terjerembab dalam permusuhan yang tidak ada ujungnya. Karena apa? Karena perbedaan pilihan pemimpin. Iya, seperti permusuhan itu. Karena pilkada, permusuhan karena pilpres itu kita semua sudah tahu ya. Bagaimana dampak di grassroots di masyarakat ya. Permusuhan saudara, bahkan ada yang saling bunuh gara-gara perbedaan pilihan. Iya, seperti itu Ustaz ya. Betul. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya mengenai asuransi nih Ustaz. Ya. Hukum BPJS yang membayar mandiri. BPJS mandiri. Iya, BPJS mandiri Ustaz ya. Apakah termasuk riba Ustaz? Ya, gini Mas Sofan. MUI waktu itu pernah menerbitkan sebuah fatwa. Walaupun ditarik, bukan direvisi. Kita lagi bahwa BPJS mandiri itu dan sistem BPJS yang ada sekarang itu masih konvensional, syarat dengan praktek riba, belum sesuai dengan Islam. Sedangkan sistem BPJS belum pernah direvisi, masih tetap seperti itu. Iya. Jadi sehingga skemanya masih skema ribawi atau konvensional. Wallahu ta'ala. Kalau begitu, ini pertanyaan turunannya Ustaz. Apakah ada asuransi yang halal? Asuransi yang halal sebetulnya ada namanya asuransi ta'awuni. Asuransi ta'awuni itu seperti dana sosial ketika kita mengumpulkan sejumlah dana untuk digunakan oleh siapapun yang membutuhkan. Iya. Ya, saya tidak ada orientasi profit. Kalau ternyata saya sampai suatu saat tidak pernah ada klaim, ya sudah tidak masalah. Gitu. Saya tidak ingin mendapatkan profit, tidak ingin uang saya kembali. Itu sosial namanya. Ketika misalnya dananya kurang, ya kita iuran lagi. Karena juga sosial. Jadi betul. Namanya juga tolong menolong seperti dana sosial yang ada dalam keluarga. Tidak ada keuntungan yang didapat, yang ada adalah siapapun yang membutuhkan maka dia menggunakan.
Nah sekarang praktek-praktek asuransi yang ada itu masih menggunakan spirit konvensional. Iya. Jadi saya membayar agar saya bisa mendapatkan layanan, itu pertama. Kedua, semangatnya adalah agar saya bisa mendapatkan layanan lebih mahal. Rata-rata kalau kita tanya yang asuransi itu kesehatan, kenapa asuransi tidak usah mandiri saja, pengobatan mandiri? Kalau mandiri uangnya nanti kadang biaya lebih mahal, lebih sakit. Saya kalau gini kan lebih ringan, hanya sekian ribu, 30.000 per bulan, saya bisa mendapatkan pelayanan operasi sesar, operasi yang berat-berat. Kalau saya harus berobat dengan mandiri, saya tidak mampu. Tentu memang di situ kelihatan semangatnya adalah semangat untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Ketika orang itu sosial, kenapa asuransi? Ya itu bantu orang. Kalau Anda tidak ikut asuransi, ya bisa berobat sendiri. Beda spiritnya. Iya. Gitu. Sehingga berarti tergantung dari niatan, Ustaz. Betul, semua amalan itu sangat tergantung dengan niat. Tidak bisa dipisahkan. Ketika niatnya buruk, ya otomatis itu akan buruk. Niat dari suatu tindakan itu buruk, pasti buruk. Niat baik pun belum tentu jadi baik, karena caranya juga harus baik, caranya juga harus benar. Seperti orang, saya pengen nikah, baik nikah itu harus dihadiri oleh wali. Sekedar niat nikah saja kemudian justru yang terjadi kawin lari, itu ya zina namanya. Jadi niat harus baik disertai dengan cara yang benar. Betul. Jadi adanya tadi niat baik ingin membantu meringankan orang yang tidak mampu itu bagus. Iya. Tetapi caranya kurang tepat. Caranya kurang tepat. Seharusnya konsep-konsep ta'awun itu yang dihidupkan gitu. Betul. Tapi kalau sekarang ini adalah sebuah PT yang orientasinya profit, namanya PT. Betul. Perusahaan pasti ada komisaris carinya adalah keuntungan. Betul. Gaji operasional segala macamnya. Seperti itu. Seperti itu, Ustaz ya. Jadi niatan baik, caranya, prosesnya juga harus baik. Betul. Ya. Baik, seperti itu ya. Baik, Ustaz. Itu tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemerhati Prosalina melalui nomor WhatsApp Prosalina di 0873 kali 100.000. Sekali lagi di 0873 kali 100.000. Baik, Ustaz. Sekarang saya berikan kesempatan antum untuk memberikan closing statement dari pembahasan kita, Ustaz, kali ini di Dialog Pakar Islam. Kita berbicara tentang embargo yang paling bagus dan paling wajib untuk kita lakukan adalah embargo ideologi. Karena perbedaan kita dan mereka yang paling prinsip adalah ideologi. Iya. Jangan sampai kita mengembargo ekonomi, tapi cara berpikir ideologi misalnya kapitalis, sekuler yang itu diajarkan di barat justru kita telah mentah-mentah. Wah, ekonominya kita tinggalkan. Iya. Sehingga kita harus skala prioritas. Mari kita embargo produk orang kafir yang paling besar adalah ideologinya yang kita embargo, Ustaz ya. Pola pikirnya, perilakunya, akhlaknya, jangan kita tiru akhlaknya, kita terima, sopan santunnya kita gunakan, cara berbicara, cara berinteraksi ya kita tiru, tetapi produknya kita tinggalkan. Apalah manfaatnya itu? Akhlak kepada orang tua sudah seperti akhlak orang barat. Ketika diajak bicara dengan orang tua, pegang HP-nya seperti itu ya, orang tuanya di sebelahnya dipedulikan, iya Pak, enggak apa-apa gitu. Iya. Ini sudah akhlaknya orang barat. Iya. Enggak peduli. Kemudian tata cara pernikahan sudah seperti orang barat, acara pakaian dengan cara orang yang barat. Peringatan-peringatan hari besarnya orang kafir diperingati di tengah kita, saya seperti Valentine Day dan yang sejenis. Itu adalah ideologi mereka. Iya, betul. Tapi kalau itu kita ikuti tetapi produk kita tinggalkan, apa arti semua itu? Iya. Yang harus pertama kita lakukan adalah ideologi kita tinggalkan. Kemudian yang kedua perilaku, akhlak yang kita tinggalkan. Kita kembali kepada ideologi Islam, akhlaknya umat Islam. Iya. Dan kemudian masalah ekonomi itu kalau memang dengan pertimbangan yang matang, betul, dari segala aspeknya kita embargo tidak masalah. Jangan sampai ketika sikap itu spontanitas tanpa pertimbangan matang, akhirnya justru feedbacknya justru semakin besar, kerugian kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Pemerhati Prosalina, itu tadi diskusi kita di Dialog Pakar Islam kali ini. Sekali lagi saya sampaikan untuk pertanyaan yang ingin Anda kirimkan bisa langsung ke 0873 kali 100.000. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.